Ibu Mega misalnya melarang melarang untuk kepala daerah PDIP hadir, menurut saya nggak ada gunanya. Jadi seolah-olah ini ada langsung oposisi antara PDIP, Ibu Mega dengan Prabowo. Nah, apa urusannya saya dilarang oleh satu partai? Kecuali semua partai ini memang melarang saya. Kalau kamu memang mau maju sendiri, mengklaim kader murni sendiri, jangan ajak partai lain dong. Bergabung ketika pencalonan. Pernyataan Asto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Kalau ngarang itu 1000 video bisa, namanya ngarang. Kamu inilah, nggak usah heran, namanya ngarang. Fir'aun itu kalau kejepit duduk ke sana sini. Oke, welcome to Total Politik ya. Bersama kita senior, sudah ada senior kita yang menjadi panutan, pandong, rujukan, dan juga pembaca doa di setiap acara-acara kita. Betul. Baca doa dengan menggunakan doa-doa Doa-doa yang Islami tentunya. Islami, Ya kan, betul. agama ini ya kan tokoh hype gitu. Doa-doa yang berbau Fir'aun. Dan jangan lupa di semua peristiwa selalu ada value kefiraunan. Betul. Kita harus pelajari bang ya, iya nggak? Dari Fir'aun ini. Fir'aun itu kan sifat karakter, bukan individu. Betul. Nah bang, ngomong-ngomong host magang kita si Ahmad ini gimana bang menurut abang? Aku baru sekali sama kau ya. Baru sekali Iya, bang. Penampilan paten. Katanya bang. Ya. Iya, celana mengkilat. Cuman ini, celana mengkilat ini aku ingat bapak aku pula. Iya. Tapi Bang Zulfan ini spesial banget hari ini karena beliau langsung datang dari Magelang ikut retret ya. betul. Ini bajunya baju Oranye gini ya. tentara Hugo Boss kan. Iya. Iya. Baju cadangan. Bang, ini gimana Bang? Terakhir kita Hasto udah ditetapkan tersangka, pra peradilan ditolak, ya kan? Kemudian perlawanan berlanjut sampai sekarang. Abang melihatnya seperti apa yang efeknya kemarin ada surat perintah ketua umum yang ditandatangani ketua umum Megawati bahwa kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan kader PDIP tidak boleh ikut retret di Magelang. Abang aja sampai pulang nih kan dari retret. Gimana? Abang overview abang dulu lah melihat situasi terkini. Ya sebenarnya kan hal biasa ya. Retret ini kan hal biasa. Tidak mengikat. Ya kan? Tidak mengikat siapapun, tidak mengikat kepala daerah, hanya ini kan latihan untuk membangun penyamaan visi, pemahaman misi, kemudian untuk membangun solidaritas juga di antara kepala daerah, antara gubernur dengan bupati, gubernur dengan wali kota, dan sebaliknya wali kota dengan bupati. Ini kan sinergi ini mesti dibangun. Yang selama ini masing-masing kan. Nah ini kan maksudnya Presiden Prabowo itu supaya bersinergilah mereka ini. Bersama-sama untuk membangun Indonesia ke depan. Sebab kalau capek kan. Kalau pemerintah pusat ini terlalu ngurusin daerah lagi. Bang, itu dulu alarm ajakan untuk sholat. Ya. Ya. Udah itu segitu aja. Hah? Udah, oh gitu. Kirain panjang. Enggak. Iya, lanjut Bang. Iya kan? Yang penting kita tahu waktunya sholat Ya, Bang, tanda aja, tanda. Betul. Nah, jadi maksudnya presiden ini kan supaya tidak lagi presiden membuang-buang waktu ya untuk mengamati kepala daerah, mempersatukan mereka satu persatu gitu kan. Dengan begini kan tinggal nanti dirajut aja, tinggal nanti kalau udah pulang ya kan dievaluasi, mungkin ada 1-2 yang apakah tidak juga memahami maksudnya retret ini, ya atau mereka memang tetap mempunyai program sendiri, ya kan, yang
program ini bisa saja bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pusat misalnya. Nah, orientasinya kan itu sebenarnya. Nah, kalau Ibu Mega misalnya melarang untuk kepala daerah PDIP hadir, menurut saya nggak ada gunanya. Mengapain orang ini kan hal biasa, ya kan? Kecuali satu hal yang sangat penting, strategik, ya, yang mengikat, menyangkut kebijakan, misalnya presiden memutuskan satu kebijakan, lalu Ibu Mega bilang, udah kalian jangan ikut, ini kan bukan kebijakan, mengajak, iya kan, bersama-sama. Ini kan sama aja gini, OSIS beberapa sekolah SMA, ya kan, kumpul-kumpul yuk kita ke puncak yuk, gitu kan, seminggu kan, atau berapa hari, kan, biasa. Malam keakraban gitulah ya. Iya, malam keakraban itu. Kalau kita kan dulu waktu demo-demo dari tahun 70-an sampai 80-an itu kan habis demo itu kita bakar kayu kan. Api unggun. Api unggun, iya, bakar kayu benar. Iya, api unggun. Iya, ya kan dari kayu. Iya, Kau ini benar, kadang-kadang benar. kalau bakar ban di jalan. Iya, nggak ngerti juga kau kayu kan. Itu pindah-pindah kan. Di UI, IKIP, Trisakti. Oh, jadi menurut Abang kembali lagi Bang, ini tuh untuk membuat sinergi dan sebenarnya sifatnya ajakan tidak memaksa. Jadi Tidak sebenarnya apa yang dilakukan Bu Mega juga nggak salah dong Bang untuk memboikot acara itu dengan melarang kepala-kepala daerah. Ini nggak usah pakai surat SK seperti itu, surat perintah. 1, 2, 3 ngapain? Ya kan? Nah, disinilah komunikasi partai itu ada yang kadang-kadang perlu dikeluarkan dengan kebijakan partai, perlu dengan pakai surat. Ada juga dengan cukup informasi aja. Panggil gubernur-gubernur, ya kan? Ini ada pesan dari Ibu. Bahwa kita diharapkan tidak hadir. Oke. Jadi nggak terlalu serius. Ini kan serius. Efeknya apa Bang? Kalau memang serius ini Nah, gitu. jadi Menurut Abang secara politik. efeknya jadi seolah-olah ini ada langsung oposisi antara PDIP, Ibu Mega dengan Prabowo, dengan pemerintahan. Bukan lagi dengan Pak Jokowi. Kan sebelumnya kan dianggap dengan Pak Jokowi keras, dengan Pak Prabowo Lebih soft. soft, friendly. Ya kan ini begini, ini kan sebenarnya kaget orang ketika pidato di Gerindra, Prabowo kan mengatakan teriak berapa kali itu hidup Jokowi. Muji-muji Pak Jokowi. Nah, sementara kan mereka berbulan-bulan, setahun, ya kan, ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Kok waktu saat Gerindra itu dia lihat ini bukan makin jauh, makin kental, makin merapat, makin melekat, ya kan? Nah, cari jalan apa? Oh, ini ada satu momen, salah satunya ini apa namanya, retreat. Ya. Udah kita nggak usah ikut, sekaligus menunjukkan sikap. Oke. Gitu ya, kalau kamu memang masih sama Jokowi, ya udah kita jalan sendiri. Itu. Tapi saya dengar terakhir diam-diam banyak juga itu dari kepala daerah PDIP yang sekarang sudah mulai ikut. Ya, kebanyakan standby Bang. Kebanyakan standby Ya, di Magelang. standby. Tapi ada beberapa yang juga ikut. Iya. Nah, kemudian ada satir juga nih di ada inilah ya dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan sebenarnya di media sosial beberapa tokoh digital lah menganggap bahwa wah ini ada yang pihak yang kompromis, ada yang quote unquote berusaha mengkhianati ya, Main dua kaki, Iya. berkonspirasi. Ya Iya, sebenarnya dan begini. kebanyakan itu dari Jawa Tengah lagi-lagi nih ya, yang dituduh kemudian orang insinuatifnya wah Bapak Pacul lagi nih yang sebagai tokoh kompromi gitu-gitu. Nah, kalau soal Jawa Tengah itu kan faktor kebetulan, ya kan? Faktor kebetulan ketua DPD-nya Bambang Pacul, kemudian yang ikut ini kan Jawa Tengah ya, 2 orang ya. Iya, satu atau dua gitu ya. Satu Bupati Brebes ya kalau nggak salah ya. Ya kalau 1-2 orang nggak jangan dihubungkan dengan Bambang Pacul dong. Iya. Kan kepala daerah di Jawa Tengah itu kan banyak. Iya. Kalau dia memang bisa mengendalikan, kenapa nggak semua? Nah, jadi ini menurut saya, ini semua hal ya,
kalau di PDIP ini begini, paksinya Hasto ini kita bicara paksinya Hasto. Selalu kalau berbicara politik di luar PDIP, Jokowi, ya kan? Nah sekarang sedikit mulai nyentuh-nyentuh Prabowo. Kalau ada problem di internal, itu selalu Bambang Pacul. Itu udah stand mereka. Jadi nggak pernah bergeser dari situ. Jadi kebencian, permusuhan, itu memang terbangun di dalam itu. Ya karena Bambang Pacul ini sebagai simbolnya Puan Maharani. Ya kan? Jadi berarti kan, wah ini Puan nih. Ya kan? Dan kelihatan sekali kalau acara-acara Ibu Hasto sama Nanan, Puan nggak ada gitu kan. Nah, jadi menurut saya, Sementara Mbak Puan tadi kita lihat ada di peluncuran Danantara nih ya, hari Senin ya. ya sebagai ketua DPR RI lah ya. Nah jadi orang bisa menafsirkan macam-macam. Kalau sikap mereka ini tidak berubah. Itu kalau dalam konteks kita bicara apa retreat ini. Nah jadi kalau saran saya ikut aja, ya kan? Sebab begini, kepala daerah yang disebut 126 kepala daerah PDIP itu kan bukan PDIP saja yang mengusung. Ya, betul. Kan banyak partai-partai lain gabungan juga mengusung dia. Nah apa urusannya saya dilarang oleh satu partai, kecuali semua partai ini memang melarang saya. Gitu kan? Karena kan kadernya Bang, kader murni, maksudnya ya pengurus atau kader murni partai gitu kan. ya dia artinya kalau kamu memang mau maju sendiri, mengklaim kader murni sendiri, jangan ajak partai lain dong. Bergabung ketika pencalonan. Jadi begitu pencalonan mengajak partai lain, ya kan? Dalam situasi ini dia nggak peduli sama partai lain. Langsung kadernya yang dianggap kader PDIP-nya yang harus bersikap. Nah, ini menurut saya keliru. Ya. Makanya semua ini kan akibat tindakan emosional. Ya. Jadi ini udah melihat Prabowo memuji-muji Jokowi di Gerindra itu sudah puncak kesel. Ditambah lagi dengan Hasto ditahan. Ya kan? Ini sudah tergulung-gulung ombak. Makan pasir lagi di pantai. Ya kan? Kan ada orang tergulung-gulung ombak tuh sampai ke pinggir, napas sudah terengah-engah, makan pasir pula. Satu-satunya jalan berteriak, nggak ada lagi minta tolong. Nah, ini kira-kira begitulah. Menarik. Nah, Bang, kalau misalnya jadi gini, Bang. Kenapa apakah ini sebagai reaksi dari Bu Mega atas ditahannya Sekjen Hasto, dan kenapa Ibu kalau misalnya betul ini adalah reaksi dari partai dari Bu Mega terhadap dia tahannya Hasto, kenapa persoalan hukum yang menimpa Hasto itu diinstitusionalisasi jadi problem partai juga yang berefek pada kader-kadernya yang jadi kepala daerah nggak bisa ikut. Apa yang membuat situasinya begitu rumit dan kayaknya Bu Mega pasang badan sekali membela Hasto ini, Bang. Jadi begini, kasus Hasto ini PDI mendapatkan musibah, ya kan? Hastonya sendiri malapetaka. Nah, jadi malapetaka dengan musibah ini ketemu, ya kan? Padahal kan kalau diselesaikan aja soal Hasto, oke ini soal hukum, kita selesaikan soal hukum. Jangan dikait-kaitkan dengan persoalan internal partai. Ataupun dengan persoalan-persoalan dengan pemerintah pusat misalnya atau pemerintah daerah yang lain. Nah jadi ini jangan dikait-kaitkan. Ya, jadi udah selesaikan aja masalah hukum. Kan Hasto hebat. Saya seperti Bung Karno begini semuanya pidato kan. Nah, pidato siap menghadapi apapun dengan mencontoh Bung Karno kan gitu. Kemudian kita punya banyak video. Ingin membongkar ini, ya kan? Sambil kita cari videonya. Dosa-dosa Jokowi segala macam.
Sambil kita cari bang. Lanjut lagi bang. Aku mau cari videonya Iya. Hasto. Ada dia. Oke terus bang. Lah iya, jadi semangat itu buktikan dong. Ya kan? Ditambah lagi dengan video dari Koni yang sudah dibawa dinotariskan di Rusia. Ya kan? Mana itu? Bukalah, tunjukkan. Ya kan? Dan sebarkan. Kita mau dengar juga. Nah, satu udah dibikin nih bang. Tunggu sebelum ke videonya Hasto ya. Menurut abang kenapa? Apakah ini tanda pertama? Hasto masih sangat kuat di PD Perjuangan dengan akhirnya ini reaksi politiknya Ibu Mega seperti itu kan bang pertama. Yang kedua, kenapa Bu Mega kalaupun ini dianggap reaksi politik atas ditahannya Hasto, kenapa ini jadi persoalan partai? Karena kalau kita lihat di beberapa partai lain bukan hanya sekjen, ketua umum partai juga pernah masuk penjara dan bukan jadi masalah partai. Anak suruh banding dulu waktu itu partai tetap jalan, nggak ada boykot macam-macam. Novanto, Golkar, kemarin Joni G Plate, sahabat abang, sekjen Nasdem kan? Presiden PKS, Romaur Muzi, ketua umum P3, kan maksudku persoalan hukum, partai tetap berjalan dengan tinggal proses mekanisme partai aja. Tapi kan ini enggak bang, ini artinya apa yang bisa kita baca dari sini bang? Kenapa bisa begitu? Ya artinya PDIP ini masih emosional dan belum dewasa. Ini kan perlu kedewasaan. Partai-partai lain tadi, ketua umumnya, sekjennya yang kena, itu kan mereka sudah melihat ini persoalan hukum. Jangan menghancurkan partai. Kita mengatakan bahwa ini ada politisasi hukum terhadap Hasto, sekarang PDIP juga melakukan politisasi, gitu terhadap kasus ini. Nah, ini yang menurut saya ini keliru, ya. Nah seharusnya dipisahkan aja kasus ini. Nah ini sebenarnya apa? Tadi kan dibilang, apakah begitu besar pengaruhnya, begitu kuat Hasto di PDIP? Menurut saya enggak. Kita yakin juga struktur PDIP sebenarnya kecewa juga dengan kasus yang dihadapi oleh Hasto ini. Kecewa atau marah karena Hasto diperlakukan seperti itu? Bukan, atau kecewa terhadap bukan. kelakuannya? Ya kelakuannya Hasto. Mereka juga banyak itu yang kecewa dengan kelakuannya Hasto. Dengan kadang-kadang ada arogansi juga, ya kan? Karena ini semuanya karena dia dipercaya dan dekat sama Ibu Mega. Itu aja. Kenapa? Nah, karena kan begini. Ibu ini sakit hati sama Jokowi. Nah kan? Nah, yang bisa membangun, yang mewakili sakit hatinya Bu Mega itu terhadap Jokowi, itu Hasto. Muncul juga yang di bawahnya. Ada Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus kan, atau mungkin beberapa yang lain ya. Nah, ini juga muncul. Gitu. Tapi Hasto yang sebagai istilahnya yang utama. Nah, jadi kita lihat apakah perkembangan selanjutnya PDIP semakin solid atau tidak? Menurut saya pasti tidak. Tidak akan semakin solid. Karena belum tentu semua terima dengan cara partai dipakai untuk membela Hasto ini. Ya, atau seperti apa? Kita lihat nanti Kongres. Kan April kan? April kan, PDIP 2 bulan lagi, ya, Maret April mungkin 1 tahun 1 bulan setengah lagi. Ya kita lihat siapa yang menjadi sekjen, ya kan? Kita lihat struktur yang disusun nanti. Kalau struktur yang disusun kemudian sekjen tidak akomodatif, ya kan? Jangan-jangan walaupun Hasto di penjara tetap dijadikan sekjen, lebih parah lagi kan? Gitu. Dalam rangka kekeh gitu loh, bahwa Hasto tidak salah, tetap diputuskan sebagai sekjen tapi di penjara. Nah ini kayak sekarang kan Ibu Mega bahkan tidak menunjuk PLT sekjen, sesuatu yang kalau bicara presidennya partai-partai lain bang, ya kalau ada kasus hukum ya pasti ada PLT-nya kan? Iya nggak bang? Nah itu makanya kan sekarang semua proses hukum kan harus diikuti. Kalau menurut saya PLT aja dulu. Supaya Hasto ini konsentrasi dan partai ada yang
menjalankan Oke. day-to-day-nya. Kalau nggak kan nanti bagaimana komunikasinya kalau masih tergantung sama Hasto? Ini nggak bisa. Ini partai ini kalau begini terus, kasihan akan menjadi kerdil, akan semakin kecil. Padahal partai ini punya kader-kader menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Ya kan? Bagus-bagus dan hebat-hebat. Kans untuk nanti PDIP melawan 2029 Ya. berhadapan dengan Prabowo itu nggak bisa diremehkan. Dengan ada orang seperti Pramono Anung, mungkin ada yang lain lagi nanti muncul, ya kan? Kader-kader PDIP. Jadi sebenarnya tidak bisa diremehkan. Tapi kalau dengan caranya begini dia tenggelam sendiri. Rakyat nggak simpati. Masa soal begini aja dilarang sih, ya kan? Masa soal Hasto aja kita mesti semua partai ini jadi korban. Oh jadi menurut abang orang kader-kader atau kepala-kepala daerah dari PDI yang tidak bisa ikut terlibat adalah korban. Korban dong. Dia korban mereka. Kenapa bang? Ya kan harusnya siapapun bupati kepala daerah ikut satu forum dengan presiden, satu acara dengan presiden, dan acaranya bukan dengar sambutan, dengar pidato, tetapi bersama-sama kan. Nah, bersama Mendagri, wakil, menteri-menteri dan menteri-menteri, khususnya Mendagri dan menteri wakil menteri dalam negeri kan, yang kita lihat juga sudah pakai pakaian. Satpol PP. Pamong Praja. Kau turunkan lagi. Aku pikir pakaian Kopassus tadi. Bukan itu Pamong. Enggak, kalau yang Pak Tito kan pakai Pamong Praja kan. Oh, ya. Khasnya Mendagri kan bang. Ya Mendagri ya. Iya, Pol PP lagi. Pamong Praja maksudnya. Iya. Nah, Jadi korban. korban. Karena kata Pak Tito gini, waktu itu kan diwawancara ya yang rugi kan kepala-kepala daerah ini. Iya, karena kasihan. di sini belajar budget, belajar Iya. efisien, belajar bagaimana running kan belum tentu semua orang punya pengalaman jadi kepala daerah, punya pengalaman dia jadi anggota DPRD misalnya gitu kan bang. Ya, jadi ada yang mereka pengusaha, ada yang mereka tuh punya saham atau ya pokoknya bidangnya berbeda sekali dengan Iya. ketika menjabat kepala daerah misalnya kan. Nah, jadi betul yang rugi itu kepala daerah dan kedua PDIP-nya yang sangat rugi juga. Nah, ini tidak diperhitungkan. Tapi saya yakin diam-diam mereka akan bergabung, gitu kan. Artinya saya pernah mengatakan kita tunggu Ibu Mega merenung di batu tulis, ya kan? Kontemplasi di batu tulis, kemudian dari hasil kontemplasi itu terbangunlah kerendah hatian. Dan kalau untuk mengaku salah kan berat, tapi ya sudah, ya kan? Prabowo juga tidak perlu, tidak akan, bukan tidak perlu, tidak akanlah. Wah dulu nggak mau, sekarang mau pada. Itu kan gaya-gaya anak kecil. Prabowo kan nggak mungkin begitu kan. Iya. Kalau Ahmad mungkin kayak gitu kan. Oh, kalau dia iya, kecil soal kecilnya dia teriak. Ini bang, kan ada yang bilang bang. Soal ini teriakan Hasto bang. Nah, itulah kita tunjukkan dulu. Kita tunjukkan dulu videonya ke abang ya kan. Ini buat nggak usah di biar abang lihat. Ini kan yang jadi gini para pemirsa kan seperti abang sudah bilang ada video-video yang dipersiapkan ketika nanti Hasto masuk akan dibongkar, ya kan? Kasus-kasus dan apa yang dibalik peristiwa politik hukum yang terjadi. Waktu diwawancara di podcast senior kita Bang Akbar Faisal, Mas Hasto udah keluarkan satu poin, yaitu apa namanya KPK. Soal Jokowi lah yang meminta KPK mentersangkakan Anies. Nah, itu waktu di podcast Akbar Faisal dan ya orang-orang nggak terlalu bikin gejolak karena kata banyak sekali orang apa yang baru dari itu kan itu udah laporan Tempo udah segala macam udah banyak yang mengulas itu. Nah, ini ada yang kedua Bang, ini video yang kedua yang mungkin Abang perlu lihat juga. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan.
Satu, saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, oke Bang, itu tadi kita sudah dengar ada sumpah demi Tuhannya dan menunjukkan biaya operasi politiknya berapa Pak tadi Pak? 3 juta US dollar, Bang. Ini yang mana? Yang waktu Firly terpilih? 2019, Pak. Ya ini revisi Undang-Undang KPK yang kemudian setelah revisi ini terbentuklah KPK baru yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Abang kan waktu itu Komisi 3. Gini. Abang nih menerima aja yang 3 juta dolar Dengar ini dulu, sebagai dengar anggota dulu, DPR. dengar dulu. Komisi 3 Bos. Dengar. Iya Bang ya, Abang waktu itu. Kau dengar dulu. Iya. Kasih dulu Iya kan? komentar Bang. Jadi video yang menggelegar katanya, bahaya. Jadi saya itu anggota Komisi 6. Nah, Ya kan? BUMN dong. BUMN. Paten juga Bang. Tiba-tiba saya diminta masuk ke Komisi 3. Ya kan? Ya. Oke, saya pindah ke Komisi 3. Nah, waktu saya masuk ke Komisi 3, ini proses sudah berjalan nih. Sudah mau sampai di ujung. Ya. Nah, tapi beberapa yang fit and proper test saya ikut. Oke. Ya kan? Karena kawan kita juga kan ketua panselnya itu kan Hendardi. Bukan. Hendardi mah Hendardi anggota pansel. Ketua panselnya tuh Harkrisnawo, iya, Profesor Prof Tuti. Ya, tapi si Hendardi kan anggota. Nah, jadi ini pernyataan Asto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Yang leading itu di dalam proses menggolkan Firly, proses revisi Undang-Undang KPK, menterinya dari PDIP,
Dan yang leading itu PDIP. Menteri di PDIP maksudnya Menkumham, Menkumham kan. Profesor Lauli. Ya kan Lauli yang datang ke DPR. Dan mereka happy semua kan. Jadi apa yang salah? Jokowi katanya ini adalah Jokowi yang karena ini adalah revisi undang-undang KPK adalah instrumen memperlemah KPK dan itu perintah dari Jokowi. Sabar bang. Itu kan Hasto. Buktinya kan yang namanya Loli sebagai orang yang langsung bertanggung jawab, kita belum dengar komentarnya. Bener nggak dia ada Hasto ngapain? Nggak ada hubungannya Hasto ini dengan Sekjen partai kan, Pak? Sekjen bang. Iya sekjen, tapi kan ini menteri. Yang membawa ini kan ke DPR bukan sekjen. Yang membawa ini rancangan ini kan Menteri. Ya. Gitu loh. Kalau saya nggak salah, yang ini semula menjadi inisiatif pemerintah, berubah di tengah jalan menjadi inisiatif DPR. Betul. Ya. Ini ya masih kan? ingat nih anggota Komisi 3-nya masih canggih-canggih bos. Ada Mas Hinton Pasaribu, ada Fahri Hamzah waktu itu bang ya. Ya tapi Fahri jarang datang lah. Iya tapi kan ini revisi ini kan Fahri kan ada juga di Komisi 3 itu rame-rame. Nah jadi kalau saya lihat yang leading betul memimpin semua ini kan PDIP. Tapi ini menurut pengakuan beliau ini operasinya $3 juta. Kita nggak lihat uangnya itu dari mana. Abang Komisi 3 waktu itu kan? Pas Saya lagi revisi undang-undang istilahnya KPK. kita ini ada apa ya? BKO. BKU biasa tuh kita nggak lihat apa-apa. Oh gitu. Apalagi di ujung ketika fit and proper test, kemudian menetapkan siapa yang kita pilih untuk. Nah ini dalam rapat kecil pun PDIP yang leading. Jadi kok sekarang, jadi gini lah ya. Oke, sebagai presiden katakanlah ada instruksi ke kita bayangkanlah seperti itu kepada menteri. Menteri sampaikan ini ke DPR. Ya. Kalau memang pada saat itu di PDIP nggak setuju seperti cerita Hasto, ya jangan terlibat dong, jangan lead di dalam case ini. Nah, jadi jangan ketika sudah ada kasus gini cuci tangan, ya kan? Seolah-olah kita tidak ikut. Ya nggak bisa, gimana tidak ikut? Saya kan ada di situ. Iya kan? Nah itu bantahannya. Oh kalau pakai demi Tuhan demi apa boleh aja. Orang kan gampang aja. Lisannya demi Tuhan artinya menolak. Iya kan? Gimana Mat? Nah, tapi bang maksudnya dengan dendangan Hasto ini ya Pak, iya bang, yang menuduh Pak Jokowi sedemikian besarnya lah. Akhirnya ini tuduhan yang nggak main-main lah bang. $3 juta untuk meluruskan operasi revisi UU KPK ini. Kira-kira Bang Zulfan, menurut bacaan abang, pada akhirnya nanti PDIP ini di dinamika politik saat ini posisinya akan seperti apa bang? Sekarang kan begini, $3 juta itu uangnya dari mana? Ya. Masuknya kepada siapa? Dipaginya kepada siapa? Kalau tuduhan dari mana? Kalau tuduhan-tuduhan aja, apalagi udah dalam penjara kita ini. Hayalan kita kemana-mana kan? Kita dalam sel, kondisi sempit. Nah, kan? Akhirnya pikiran video dibikin sebelum masuk penjara, Bang. Oh, itu sebelum masuk penjara. Iyalah, maksudnya di penjara pakai paten banget kan. Iya, ini yang mungkin dibilang waktu itu oleh Koni. Ya, tapi kan artinya sudah mencapai puncaknya kebencian kepada Jokowi kan. Tapi masuk akal nggak, Bang? Apa informasinya Hasto ini masuk akal? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Pak ini untuk melindungi dua anaknya yang tidak lama lagi akan jadi kepala daerah. Ya, makanya dipreteli dulu undang-undangnya. Nggak ada hubungannya. Dilemahkan. Ini kan sekarang semua mau dikait-kaitkan. Ini Koni sama Hasto ini setali 3 uang. Kaitkan sana, kaitkan sini. Jago mengkait-kaitkan ini. Iya kan? Apa hubungannya kita revisi undang-undang dengan apa penggantian KPK itu memang harus diganti. Masa waktunya sudah selesai. Iya kan? Kalau revisi undang-undang pemilu masuk akal bang. Tapi ini kan revisi undang-undang KPK yang dituduh Hasto. Lah mau ngapain? Iya kan? Toh kalau justru menurut saya
lebih serem lagi. Revisi ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kita memang mengatakan dulu, masa KPK nggak ada SP3? Gila lo, orang pasti bersalah kan nggak bisa. Hasto sendiri ini kan sekarang senang nih ada SP3 KPK. Masih ada peluang untuk kalau nggak lo seumur hidup lo di penjara. Nggak seumur hidup juga dong, Ya Bang. artinya lama di penjara. Tapi kalau nanti dilihat bahwa Emang pedagang narkoba, Hasto. ya kan dengan ada revisi undang-undang KPK, KPK bisa mengeluarkan SP3. Ya di pengadilan nanti kan ternyata dia tidak bersalah. Atau dalam penyidikan selanjutnya dia tidak bersalah. Ada SP3. Kalau nggak ada SP3 pakai apa? Mau membebaskan Hasto dari penjara. Ya kan, dari tersangka. Kan nggak ada. Bang, tapi ini kan salah satu video yang mungkin ya, yang sempat digadang-gadang akan dikeluarkan nanti sebagai senjata untuk membuka. Bisa. Kalau ngarang itu 1000 video bisa. Namanya ngarang. Kamu inilah. Nggak usah heran. Namanya ngarang. Bang, tapi ini untuk kategori video bongkar-bongkar aib itu, ini video yang cukup menggelegar ya, Bang, informasinya, Bang? Enggak lah. Orang ketawa aja. Iya kan? Kenapa, Bang? Ini nggak cukup menggelegar, kenapa? Ya kan begini, aku sama Budi jalan, kita nanganin satu hal, tahu-tahu di tengah jalan pembagian nggak merata, kau teriak-teriak kan, kata orang, kau udah kejepit teriak, waktu kau dapat enak, kau nggak teriak, kan gitu, teriak dong dari awal, ketika Jokowi bilang begitu sebelum ada kasus, sebelum jadi tersangka, sebelum teriak aja, sekarang baru teriak, kalau nggak ada dikarang, terus siapa? Dia tahu juga model Jokowi nggak bakal bantah-bantah seperti ini. Ya kan didiemin aja sama Jokowi. Ada bantah-bantahan juga lucu. Bagi Jokowi udah cerita aja lah, kau suka hati kau. Yang penting ada bukti nggak. Itu kan Jokowi sikapnya seperti itu. Gitu ya. Nah jadi banyak karangan ini. Cerita. Ya kan. Cerita namanya. Lama-lama nanti jadi dongeng. Nah ini. Yang kita takutnya begitu. Betul. Bang, tapi kan kemarin beberapa pimpinan PD Perjuangan, ketua DPP-nya misalnya Bang Roni Talapesi yang untuk merespon ya ditangkapnya Hasto, ini memvonis bahwa ya ini bagian dari kriminalisasi, bagian dari politisasi. Hasto pun dalam stopan kayak gitu ya, Mat ya. Abang menurut Abang gimana? Nggak ada. Dia kan dituduh menghalangi penyidikan. Dan itu sudah terbukti kan. Ketika Harun Masiku mau ditangkap di PT IKA. Ya kan? Kemudian tidak jadi. Dan kalau kita bicara Firly ini kan betul-betul supportnya dari PDIP menjadi ketua KPK. Iya. Dan sudah dibongkar kan oleh beberapa komisioner KPK bahwa Firly termasuk yang menghambat pemeriksaan penangkapan Harun Masiku kan, gitu. Ya, jadi apa dikaitkan dengan Jokowi, dengan anak Jokowi yang menikmati itu siapa? Iya. Nggak, tapi penangkapan Hasto ini kriminalisasi menurut Abang gimana? Gak ada. Ini dengan bukti-bukti aja semua. Kriminalisasi di mana? Gak ada menurut saya. Justru terbalik sekarang. Hasto dan PDIP itu ingin mengkriminalisasi KPK, gitu loh. Iya, Bang. Ya. Nah, ini aku mau baca ini, Bang. Semua lah kau baca. Tunggu dulu, tweetnya bagus sih, Bang. Ada tweet mana ya? Coba kau nanya dulu, Mat, sambil aku cari tweetnya. Di-search aja, Bang. Iya. Di-search aja, Bang. Oh iya, benar-benar. Aduh, inilah. Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mas Bud inilah. Ini kan pada akhirnya katanya akan ada lagi, Bang. Banyak lagi, kalau tadi pinjam istilah Abang, karangan-karangan lah, Bang. Video-video yang dari Rusia ini akan makin banyak dibongkar, Bang. Kira-kira nih, Bang, menurut Abang, dari sekian banyaknya video tuduhan-tuduhan kepada Presiden Jokowi ini, mungkin nggak nih, Bang, kira-kira akan ada tukar guling atau negosiasi-negosiasi lagi antara PDIP dan pemerintah? Karena kan sebelumnya sempat ada tuduhan juga tuh, Bang, yang kita sempat omongin di podcast sebelumnya, bahwa ada proteksi dari Presiden Prabowo. Nah ini kira-kira gimana, Bang? Gak ada, ini gak ada tukar guling kau. Iya kan? Nggak perlu, orang nggak ada, gimana mau tukar guling?
Kalau Presiden Prabowo juga diajak, Pak tukar guling. Guling kau mana? Aku ada. Nah, jadi persoalannya itu harapan. Ya kan? Harapan, kemudian harapan hampa. Ya kan? Harapan itu kadang-kadang ada yang nggak hampa juga. Wah, gitu kan. Budi misalnya punya harapan, itu ada di depannya. Ini nggak ada, tapi tetap diharapkan. Jadi nggak ada lah negosiasi antara pemerintah dengan PDIP mengharapkan ada tukar guling gitu. Nggak ada, karena ini sesuatu yang nggak ada. Sesuatu yang gaib, bukan gaib. Kalau gaib itu ada ya. Cuman kita nggak bisa lihat. Ini nggak ada. Gaib pun nggak, Bang. Gaib pun nggak. Ini bagaimana? Kau bilang pemerintah Prabowo mau diajak negosiasi tukar guling, nggak ada. Nah, kemarin sempat ramai juga tuh Bang isunya Bang hari Senin kemarin. Bahwa akan ada negosiasi bahwa kader-kader PDIP akan datang ke retret asal penangguhan Sekjen Hasto ini ditangguhkan Bang. Penangguhan penahanan. Itu lebih parah lagi. Gimana, Bang? Apa hubungan dengan Prabowo? Ini kan mereka seolah-olah menganggap Prabowo bisa dikendalikan oleh Prabowo bisa mengendalikan KPK. Intervensi segala macam. Ya kan itu lebih jauh lagi, lebih ngawur lagi. Karena mengkonfirmasi ada politik hukum ini dipolitisasi. Itu sebenarnya politisasi hukum ini, Bang. Iya, kalau bisa ada trade off gitu kan, Bang, itu kan tukar guling dong. Tukar guling itu maunya PDIP kan. Tapi kan maunya Hasto. Hasto menganggap dirinya dipolitisasi, kena politisasi hukum. Kita kan udah pernah bilang di sini Hasto jadi tersangka tamat. Tapi kenapa nggak tamat, Bang? Nah, ini yang bikin pertanyaan gue. Kenapa barang ini nggak tamat menurut Abang? Ya kalau dia kan udah tamat. Wah, betul berarti. Yang muncul ini kan cerita-cerita lama. Nggak, apa yang bikin, kalau menurut udah hampir seminggu lah ya. Ini karena kan begini, isu yang diangkat adalah Jokowi. Dan kebetulan memang masih ada banyak juga orang, katakanlah yang senang sama Jokowi 70%, 30%, itu tidak suka kepada Jokowi. Nah, itu dimanfaatkan oleh Hasto. Dan kebetulan di kelompok ini ada yang bersinergi dengan Hasto. Menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama. Itu aja yang berteriak-teriak sebenarnya. Iya kan? Nah, Hasto udah di penjara, yang berteriak-berteriak ini masih bisa gitu loh. Dan itu memang digerakkan sama Mas Hasto atau memang solidaritas atau memang ini keinginan Presiden Megawati? Ini kan misalnya yang namanya Hasto jalan sendiri, kemudian Rocky Gerung, Refli Harun, siapa lagi, Ray Rangkuti. Enggak, yang dari partai lah Bang. Misalnya dari partai kan juga tetap campaign dan ini kan Bang, Bang Adian orasi banyak lebar. Tinggal Adian sendiri sama Deddy Sitorus, yang lain kan siapa? Ada banyak lah, DPP Bang Komar Watubun juga tadi juga sempat. Ya kalau dia kan ini aja. Dewan Kehormatan. Ini ada tweet gini Bang, bagus nih dari Mazini. Abang mungkin bisa tanggapi. Nih dari Mazini _GSP. Hasto jadi biang kerok munculnya pembelaan berbentuk instruksi partai. Sikap PDIP sekarang malah bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di bab 15 Undang-Undang Pemda ini mewajibkan kepala daerah ikut pembinaan dari pusat. Dulu acara 2 kali di Lemhanas 1 bulan, di Kemendagri 2 minggu, sekarang jadi 7 hari retret di Magelang. Di 403 kepala daerah menginapnya di tenda, bukan di hotel berbintang kayak sebelumnya, meskipun tendanya juga kayak hotel berbintang ya bagus sih. Ada AC lah. Iya bagus. Padahal yang terpenting bagi kepala daerah terpilih bukan soal di Magelang, tapi bentuknya tapi materi pelayanan publik, kepegawaian, keuangan daerah, pembangunan dan lain-lain. Menurut Abang gimana? Ini Bang. Hasto jadi biang kerok munculnya pembelaan berbentuk instruksi partai. Ini presiden baru nih dalam persoalan politik seperti hukum yang kita katakan tadi. Hasto ini bukan sekedar sekjen bagi Ibu Mega. Tetapi dia bisa menjadi simbol perlawanan. Kapan itu menjadi simbol perlawanan? Ketika Mega sama Jokowi lagi bentrok. Iya kan? Muncullah Hasto ini. Wah Bu, ini begini-begini. Hasto kan jago itu. Iya kan? Ibu, oke, jalan aja.
Diambillah peran itu, namanya sekjen. Dikasih peran sama ketua umum kan, dia jalan aja. Ya. Nah, ibu ketua umum pun sur. Ya kan, ada orang yang mau pasang badan seperti ini. Yang lain mau juga, tapi setengah-setengah. Ya kan? Kalau kita dengar bicara kedekatan yang sering dulu ketemu sama Pak Jokowi kan Adian. Kalau dia cerita kan, sering dipanggil sama Pak Jokowi, ngobrol kan. Ya kalau Hasto mungkin nggak dipanggil, minta ketemu kan. Jadi Adian lebih dekat. Kita nggak pernah dengar Hasto itu ketemu atau dipanggil sama Pak Jokowi. Ya mungkin karena khawatir ini kan formal kalau sekjen partai. Ya, jadi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di situ apa ya? Ini hal yang mengganggu. Nggak perlu gitu loh. Nggak perlu. Seolah-olah di PDIP juga kan jadi pembicaraan. Emang nggak ada orang lain selain Hasto Itu juga pertanyaan publik. yang mampu menjadi sekjen? Iya, itu juga pertanyaan publik, Bang. Berarti ada hubungan khusus antara Ibu Mega dengan Hasto. Atau Bu Mega merasa Artinya apa? Kepercayaan Ibu Mega kepada Hasto ini sudah luar biasa. Tanpa reserve lagi. Padahal ada mantan gubernur Sulawesi Utara itu siapa? Oli itu juga. ada Said Abdullah, Itu kan kemampuannya luar biasa. ada Ibu Puan Maharani, Ada lain-lain. ada Pramono Anung. Ya. Iya kan? Pram udah pernah jadi sekjen lah. Iya kan, Hasto aja bisa sekjen 2 kali. Ya kalau balik lagi kan nggak enak. Oh gitu, Bang. Nah. Jadi menurut Abang, Hasto ini masih akan panjang nafasnya di PD Perjuangan atau nanti kita kan apa lihat- yang bikin menjadi gini, Bang? Apa yang bisa menjadi game changer di internal PDI sendiri, Bang? Ya kan Hasto masuk penjara sendiri tidak mengubah apa-apa. Perlawanannya tetap bahkan lebih kencang. Posisi sekjen juga masih di tangan Hasto. DPP mungkin terlihatnya masih cukup solid meskipun kata Abang tadi faksi dan Faksi. juga friksinya makin kental. Ini bara dalam sekam. Ya kan belum muncul aja. Kita lihat di Kongres nanti. Ya kan kita lihat di Kongres nanti antara dua. Kalau salah manage PDIP ini terpecah-pecah, berantakan. Tetapi kalau memang bisa mengkonsolidasi dengan baik, ya kan, hal-hal yang memang mengganggu soliditas PDIP itu bisa terbangun. Karena orang udah capek juga. Jadi nggak, yang namanya kepemimpinan simbol itu kan memang ada batasnya, Ya. ya kan. Orang kan semuanya, gue dekat sama ketua umum, gue ada akses ke pemerintah. Sebagai pengusaha, sebagai birokrat, sebagai apa. Ini kita ya kan, ini ketua umum saya berseberangan dengan pemerintah. Ya kan. Ini pasti bukan hanya persoalan partai saja, tapi secara pribadi. Bisnis saya terhambat. Orang lihat, ini PDIP jangan dibantu nih. Itu otomatis. Ya kan. Itu otomatis. Dalam game kekuasaan begitu ya, Bang? Begitu. Jadi bahaya sekali. Orang lama-lama meninggalkan kan. Ya udah saya pindah partai aja deh. Ya, termasuk kepala-kepala daerah yang nggak bisa ikut retret ini kan, itu kan nggak bisa ikut retret mungkin ya, Bang. Bukan cuma nggak bisa ikut retret, Mustafa kan pasti nanti kan kalau dia ikut belakangan itu kan pasti jadi sorotan di antara ratusan kepala daerah lain gitu kan, Bang. Itu juga pasti Dan kan punya nanti efek ya, Bang. bupati, kepala daerah, gubernur, dan wali kota itu kan tetap menggunakan APBN, ya kan? Anggaran mereka kan anggaran APBN sebenarnya, yang kemudian masuk ke APBD kan. Nah, nanti kan mereka ingin mendapat bantuan besar dari APBN, anggaran besar dari APBN. Misalnya biasanya begini, daerah dia hanya dapat 1 triliun untuk beberapa proyek, tapi mereka merasa nggak cukup, minta tambah 1 triliun lagi. Mintanya kemana? Pemerintah pusat. Minta pusat, ya kan? Terus minta persetujuan Komisi Anggaran, Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran ini dikuasai oleh Kimples,
Iya kan? Kau dari mana pula kau? Iya kan? Minta-minta dulu ikut retret nggak mau. Sekarang anggaran minta ditambah. Iya kan? Nah, itu kan jadi problem. Jadi ada sungkan, nggak enak. Banyak hal yang mengganggu. Jadi kasihan kepala daerah itu memang. Ya. Agak menghambat pekerjaan mereka. Nah, oleh karena itu saya yakin nanti keluhan-keluhan seperti ini itu akan sampai juga kepada Ibu Mega. Dia akan coba merevisi beberapa sikapnya, ya. Kalau mau kayak begini terus ya udah, mau bilang apa? BG itu siapa? Nah, Bang, ada Pak BG di dalam pemerintahan, apa nggak bisa membuat Ibu Mega lebih luntur kemarahannya? Karena kemarin kan Bu Mega sama Pak BG baru umroh bareng. Iya. Ada videonya. Iya, tapi kan Hasto sudah mengeluarkan statement. Begitu Pak BG dilantik sebagai Menko Polkam, Hasto langsung bilang dia bukan kader PDIP dan tidak mewakili PDIP. Tidak ber-KTA Bang, istilahnya. Tidak ber-KTA. Tidak ber-KTA. Ya itulah yang saya katakan tadi, upaya-upaya supaya Ibu Mega kan sekarang kan sudah melunak ini. Dibiarkan aja yang mau ikut retret ini, dibiarkan aja. Tidak ada lagi diancam-ancaman, sudah nggak ada lagi, berjalan aja. Nah, jadi mungkin Pak BG ini bisa, kalau dalam perang itu ada detente ya, peredaan ketegangan. Nah, mungkin Pak BG bisa menciptakan satu peredaan ketegangan antara Ibu Mega, apakah dengan Jokowi. Mungkin ini Jokowi udah nggak ada masalah ya. Mungkin dengan Prabowo, ya kan. Jangan kebablasan juga. Ya kan, kebablasan jadi kacau nih. Ya kan, posisi dia kan di dalam, walaupun tidak merepotkan dia sih, tapi kan nggak enak, ya kan. Masa tidak bisa memberikan satu kontribusi positif dalam konteks penyamaan visi misalnya antara Ibu Mega dengan Prabowo. Dan saya kira ini pelan-pelan semuanya selesai lah. Apa sih di Indonesia ini yang nggak selesai? Iya, dan dia itu juga bagusnya tadi pertanyaan di view dari pinggir lapangan itu kan, Bang. Pak BG ini kan punya posisi kunci nih sebenarnya ketika ketegangannya dianggap makin meruncing, show of power-nya kan makin keras. Bu Mega kan show power-nya dengan nahan nahan. Kadang-kadang harusnya kan Pak BG bisa menjadi jembatan yang bagus juga, Bang, untuk. Ya, ini kan sedang diupayakan. Kita tahu. Abang percaya itu? Ya kita tahu. Yang atau juga, Pak Prabowo ini, Bang, justru malah, udah lu gitu makin gua gas. Enggak. Pak Prabowo nggak gitu modelnya. Dia kalau bisa bersatu ngapain kita ribut? Bolanya Pak Prabowo kan gitu. Ya, kita nggak usah ribut. Nah, misalnya gini, kita kan ingat ketika Prabowo diajak oleh Pak Jokowi untuk masuk menjadi anggota kabinet Menhan rekonsiliasi, kan Pak BG juga. Iya. Yang menjembatani. Iya. Iya kan? Artinya? Ya artinya Pak BG sudah punya pengalaman begini-gini nih, tahulah dia. Iya kan? Kepala BIN, bos. Paten, Bang. Waduh. Sekarang Menko Polkam. Bosnya kepala BIN. Orang jadi kepala BIN tuh kemana-mana negosiator. Iya kan? Presiden Amerika sebelum mengambil keputusan nggak ada deh dengan wakil presiden, dengar ini ke direktur CIA dulu apa informasinya, ya kan? Nah, kalau bohong direktur CIA-nya ya rusak, berantakan semua kan? Atau setelah jadi direktur CIA jadi wakil presiden, itu pernah? Hanya sekali. George Bush. Bukan, ya George Bush wakilnya si ini. Enggak, George Bush senior sebelum jadi wakil presiden Ronald Reagan, dia direktur CIA. Si George Bush Junior, Dick Cheney juga oh iya, direktur CIA. Betul. Oh jangan lupa. Menteri Pertahanan dulu, Secretary Defense. Enggak. Direktur CIA betul. Kau inilah. Dan satu-satunya. Kayak betul. Mulanya juga melawan. Satu-satunya wakil presiden yang berani datang ke kantor CIA itu Dick Cheney. Ketika dia perintahkan serang Saddam Hussein. Oh, Irak. Betul. 2003. Ya, nontonlah filmnya itu, bagus tuh soal Dick Cheney. Bagus banget. Apa namanya? Vice judulnya. Vice.
Lu harus Di nonton. mana tuh nontonnya? Kayak HBO Max deh. Coba lihat Vice ya. Kalau aku Itu nggak pernah nonton, cerita soal aku nggak perlu nonton lagi karena kenyataannya aku sudah tahu. Iya, Itu kan cerita di film kan. Iya, itu yang bisa memimpin ini Bang di apa Iya. situation room ini kan dulu Cheney waktu 9/11. Ya karena satu-satunya dia. Dan George Bush takut sama Cheney ya. Ya direktur CIA bos. Yo. Tahu semua dia kerak-keraknya ya kan. Iya, dan Cheney ini loh bos pernah jadi chief of staff-nya Presiden Nixon. Oh, pokoknya top lah, paten marah gini. Coba pertanyaan pamungkas kepada Bang Zulfan, apalagi? Aun. Yo, coba kata. Bang, setelah melihat dinamika yang tadi udah mulai ruwet, mulai dari Hasto ditahan segala macam, gimana Bang? Kebijaksanaan tentang ini Bang. Ya Fir'aun ini lah Bang. Kayak gitu. Semua elit politik yang ada di Indonesia jangan gunakan cara-cara Fir'aun. Kayak gimana tuh Bang? Ya cara-cara Fir'aun itu melalui tuduhan, melalui rekayasa, ya kan? Melalui kezaliman, penindasan, penekanan. Biarlah demokrasi ini terbuka dan berjalan. Ya kan? Misalnya kemarin ada tuh anak-anak musik yang bayar-bayar polisi itu. Iya, Sukatani. Sukatani yang dari Purbalingga ya. Iya. Nah, itu kan mereka juga kabarnya sudah minta maaf. Terus ada perempuan guru Ya. yang kemudian dipecat. Ya kan? Karena dia melakukan itu. Supaya biasa aja. Ya kan? Nah, artinya kita kalau ada yang kritik seperti itu, wah, sebagai Kapolri misalnya, kalau udah begini gua harus turun tangan. Bagaimana membereskan ini? Iya. Seperti Pak Prabowo menerima laporan dari ajudannya bahwa ada seorang ibu diperas 200 juta oleh perwira tinggi untuk supaya anaknya bisa masuk ke akademi Akpol. Pak Prabowo kan marah benar, panggil Kapolri langsung beresin. Nah, dan Kapolri menyatakan berjanji akan membereskan dalam tempo 1 kali 24 jam. Itu kan paten kalau kayak begitu. Sebenarnya kritik lain dengan Sukatani itu kritik. Iya. Harus dilihat sebagai positif. Cuman kan karena mereka pemusik, caranya lewat musik. Iya kan? Kalau abang orasi ya kan atau pengajian kan abang kan? Iya, Iya. gitu. Bang, tapi mana yang paling mendekati sifat Firaun dalam proses yang kemarin kita lihat itu bang? Yang mana? Yang ini waktu penangkapan Hasto, apa ancaman tadi demi Tuhan, Pak Prabowo, apa ini proses hukumnya ya. Iya, kan Jangan gini. KPK yang menurut abang Firaun. Bukan. Fir'aun itu kalau kejepit duduk ke sana sini. Oh gitu. Ya? Iya, jadi yang nuduh-nuduh orang itu, nah itu sifat-sifat Fir'aun. Oke, sampai jumpa.